ayat sama sekali dalam orang ini saya akan membahas mengenai materi networking model. Karena untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Untuk saat ini networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Sebelum networking lahir itu, setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Salah satu contohnya pada tahun 1974, IBM membuat networking model miliknya, yaitu Network Architecture (SNA), dan vendor-vendor lain pun membuat networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, masalahnya, jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor, karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri-sendiri. Nah, setelah Open Networking Model exist dan tersedia, maka setiap vendor bisa saling komunikasi karena menggunakan jenis networking model yang sama. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan atau sering digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami, setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Di TCP/IP itu secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer yang biasa disingkat menjadi ATIN. Namun, penerapan dalam real network lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layer, yaitu disingkat dengan ATNDP. Begitupun pada exam CNA di Cisco itu menganggap bahwa TCP/IP terdiri dari 5 layer. Aplikasi layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi menjembatani antara aplikasi dengan network. Setiap layer memiliki contoh protokolnya tersendiri. Contoh dari aplikasi layer yang sering ditemukan dan dipelajari adalah HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ada klien dan ada web server. Jadi simpelnya ketika kita membuka suatu website, maka sebenarnya kita mengakses web server dari website tersebut. Ketika klien melakukan request suatu website, maka nanti si web server akan reply request tersebut. Isi balasan requestnya itu terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header, maka dari itu datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjembatani antara vendor tersebut. Jadi setiap vendor itu hanya menggunakan satu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP/IP model. Kita mengetahui bahwasannya jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung, serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan, tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari networking model. Sebenarnya networking model itu apa sih? Jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan komunikasi. Itu akan ada banyak sekali informasi.
Di antara informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya 200 OC dan 404 not found. 200 OC menunjukkan bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. Kemudian untuk 404 not found menunjukkan terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Contoh, misal klien mengakses URL halaman about suatu website, akan tetapi website tersebut tidak memiliki halaman about, maka informasi yang disampaikan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada, maka website akan memberikan status 200. Selanjutnya, selain HTTP header, maka nanti web server juga akan memberikan informasi seperti data yang sudah di-request oleh klien. Jadi ini merupakan contoh bagaimana HTTP bekerja. Tidak hanya HTTP, ada contoh lain dari application layer seperti mengirim email, SNTP atau menerima email, IMAP atau POP3. Jadi setiap kita menggunakan komputer untuk melakukan apapun pada jaringan komputer, itu pasti komputer menggunakan application layer. Kitanya aja mungkin tidak sadar karena sudah dilakukan secara otomatis. Jadi memproses data dengan header berdasarkan protokolnya. Mungkin kita tidak sadar saja dalam menggunakan application layer. Kali ini kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Nah, perlu kalian ketahui bahwa jika di application layer terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan sebagainya. Akan tetapi, jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Salah satu servis yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Cara kerja error mechanism yang disediakan oleh TCP yaitu ketika suatu klien melakukan request ke web server suatu website, nantinya akan di-reply dengan respon. Kalau misalnya di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dari data. Kalau misalnya di application layer itu responnya berupa HTTP respon yang berisikan HTTP header dan data. Nah, pada bagian transport layer sama dengan HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringannya itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirimkan ulang untuk paket yang hilang tadi, memastikan data terkirim dengan baik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang network layer. Nah, di network layer hanya ada satu contoh, yaitu IP. Nah, apa sih IP itu? IP merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Untuk sekarang, IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan, yaitu IP versi 4 dan versi 6. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang addressing dan routing. Addressing merupakan IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Kemudian yang kedua yaitu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP bagian network layer. Routing bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Kalau pada jaringan komputer, kantor pos yang tersedia itu diibaratkan router.
Jadi router itu cara kerjanya hampir mirip dengan kantor pos, yaitu ketika ia menerima suatu data, maka ia akan melihat data ini ditunjukkan ke siapa. Kemudian router akan menentukan jalur terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas dua layer sekaligus, yaitu data link dan physical layer. Untuk data link layer itu mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Nah, physical layer itu apa? Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi, misal kita mempunyai satu perangkat yang ingin komunikasi dengan perangkat lainnya, maka dibutuhkan perantara yang dihubungkan, baik itu menggunakan wired ataupun wireless. Jadi, physical layer mendefinisikan secara nyata apa yang digunakan dan diperlukan untuk menghubungkan antar perangkat. Dalam hal ini, biasa kita menggunakan kabel UTP untuk yang berbasis wired dan menggunakan gelombang elektromagnetik untuk yang berbasiskan wireless. Dan kita kembali lagi terkait data link, yang dimana layer ini berfungsi untuk mendefinisikan protokol yang dibutuhkan oleh physical layer. Salah satu fitur yang tersedia pada data link layer adalah PCS, Frame Check Sequence, yang berfungsi untuk error detection mechanism. Bisa mendeteksi kalau ada error, namun hanya mendeteksi error saja, tanpa adanya recovery. Jadi berbeda dengan yang ada di TCP pada transport layer sebelumnya. Kalau yang recovery itu mengirimkan ulang, adapun detection itu hanya mendeteksi. Jadi secara sederhana adalah ketika di suatu jaringan komputer itu ada error yang dideteksi oleh data link, maka data link akan bekerja sama dengan transport layer dalam mendeteksi dan recovery error. Saat ini telah lengkap sudah kita membahas terkait layer yang tersedia pada TCP/IP model. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait istilah encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu membungkus data dengan beberapa header. Jadi kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer. Di bagian ini akan ditambahkan TCP atau UDP header. Kemudian dilanjutkan ke network layer. Bagian ini akan diberikan header berupa IP. Setelah itu dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan tailer. Kemudian ketika sampai pada bagian physical layer itu sudah berbentuk bit. Kemudian binernya akan dikirim ke receiver, maka yang dilakukan oleh receiver ialah decapsulation. Jadi bisa dimengerti ya teman-teman. Yang dilakukan oleh sender ialah encapsulation, yaitu membungkus data aslinya dengan beberapa header, sampai akhirnya berbentuk bit, kemudian akan dikirimkan ke receiver. Dan ketika sampai receiver, bitnya itu akan dilakukan proses decapsulation agar menjadi data lagi. Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP/IP model. Dan sebelumnya juga sudah kita singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP/IP. Kenapa TCP/IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model TCP/IP itu yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP/IP model. Adapun OSI model sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi untuk pembelajaran networking, saat ini juga biasa dipatokkan dan sering membahas terkait OSI model, karena mudah dipelajari. Sebenarnya keduanya nggak terlalu berbeda. 4 layer bawah sama, perbedaannya terdapat di 3 layer atas. Penamaan setiap message-nya pun juga berbeda. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP/IP, karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami.
Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu, bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO (International Organization for Standardization) pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI (Open System Interconnection) atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model, supaya ada penyamaan spesifikasi yang umum yang bisa digunakan oleh banyak vendor. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.